Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada malam hari ini dengan tema Ampunilah kami dari kesalahan kami, dan teks firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 12. Matius pasal 6 ayat 12, dan ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melanjutkan perenungan kita tentang isi permintaan daripada doa Bapa kami di bagian yang kedua, yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan saat ini kebutuhan yang berikut adalah tentang pengampunan. Margarita Laski, dia adalah seorang novelis dan dia juga seorang kritikus yang terkenal pada abad ke-20 dan berkebangsaan Inggris. Dia tidak merahasiakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang ateis. Tetapi pada suatu hari dia membuat satu pernyataan yang mengejutkan di salah satu tayangan televisi. Dan dalam pernyataan itu dia sampaikan bahwa yang membuat saya paling iri hati terhadap orang Kristen adalah pengampunan mereka. Saya tidak punya siapa-siapa untuk mengampuni saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi apa yang disampaikan oleh Margarita bahwa dia merasa iri hati terhadap orang Kristen karena pengampunan. Orang Kristen menerima pengampunan daripada Kristus, sementara dia merasa bahwa dia tidak punya siapa-siapa yang bisa mengampuni dia. Dan ini adalah hal yang benar, bahwa pengampunan itu adalah jantung daripada Injil, di mana Yesus ada memberikan pengampunan menjadi satu hal untuk kehidupan dan kesehatan jiwa kita. Sama seperti makanan itu harus ada untuk kehidupan dan kesehatan tubuh, pengampunan pun menjadi jantung Injil, karena itulah yang diperlukan dalam kehidupan dan kesehatan jiwa daripada seorang manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, permohonan di dalam doa Bapa kami, yaitu teks yang kita baca tadi, ampunilah kami dari kesalahan kami. Di dalam hal ini dosa itu diibaratkan kesalahan, dan kesalahan itu patut dihukum. Sehingga ketika Allah mengampuni kita, Allah itu membatalkan hukuman. Bukan hanya membatalkan hukuman, tetapi tuntutan dari hukuman itu pun dibatalkan oleh Allah. Tuntutan hukuman yang harusnya kita terima itu dibatalkan oleh Allah melalui pengampunan. Dan di doa Bapa kami di berikutnya, kalimat setelah ampunilah kami dari kesalahan kami, yaitu seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini ditekankan di ayat 14 dan 15 dari Matius 6. Ini adalah doa yang menyatakan bahwa Bapa kita akan mengampuni kita jika kita mengampuni orang lain. Nah, ini tidak berarti bahwa kalau kita mengampuni orang lain maka kita berhak diampuni. Tapi ini menyatakan maksudnya bahwa Allah mengampuni orang yang menyesali dosa-dosanya. Dan bukti utama dari penyesalan yang sungguh adalah yaitu lagi bahwa jiwa yang mau mengampuni. Jadi bagaimana kita menunjukkan bahwa Allah mengampuni orang yang menyesali dosa-dosanya? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita menyesali dosa-dosa kita? Dan bukti utama dari penyesalan kita yang sungguh-sungguh akan dosa-dosa kita adalah jiwa yang mau mengampuni. Begitu mata kita dibuka, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita melihat betapa dahsyatnya kesalahan kita terhadap Allah, maka kesalahan yang dilakukan oleh orang lain dalam kondisi apapun terhadap kita
itu akan tampak sangat remeh sekali. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membesar-besarkan kesalahan orang terhadap kita dan tidak ada pengampunan, ini sebenarnya membuktikan bahwa kita itu justru mengecilkan kesalahan kita sendiri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perbedaan antara besarnya utang-utang inilah yang menjadi pokok utama dari topik tentang perumpamaan hamba yang tidak punya belas kasihan. Jadi kesimpulannya di dalam Matius 18 ayat 32 sampai 33. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Jadi Bapak Ibu Saudara, dari perenungan kita malam hari ini, mari kita belajar bahwa saya tertarik dengan bagian ini, bahwa bukti penyesalan kita yang sungguh-sungguh adalah sebenarnya jiwa yang mau mengampuni. Belajar mengampuni sesama kita, dan kita menyadari betapa dahsyatnya kesalahan kita terhadap Allah, dan itu yang memampukan bahwa ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita tidak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang besar dan sulit diampuni, karena kita menyadari bahwa betapa besar dan dahsyatnya kesalahan kita kepada Allah. Firman Tuhan ditutup di dalam Matius 18 32 sampai 33. Seluruh hutang dosa kita sudah dihapuskan. Bukankah seharusnya saya dan saudara harus mengasihani kawan kita seperti sebagaimana Kristus telah mengasihani kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.